Aduh, aduh. Teman-teman bisa keluar dulu nggak kalian? Lihat di Apologet Muda, dia live nggak ya? Saya udah neruskan loh ini ke akunnya ini. Coba teman-teman bantu ya, Apologet Muda itu live nggak sekarang? Apologet Muda. Nih saya kirim lagi nih. Ya. Ini orangnya nih, Miftah ini. Miftah. Naik Miftah. Miftah. Menolak undangan. Miftah APII menolak undangan. Oh, enggak live ya dia ya? Dasar saya kena prank teman-teman. Berarti betul kata saya Edis ya. Kalian diajari menipu dalam 3 hal ini teman-teman. Aduh, kacau ini. Ya, terus saya mau ngomong apa ini? Aduh. Apologet Muda. Ya, kalau bilang nggak mau ya nggak mau, jelas. Ya paling enggak tadi di komalmu kamu maki-maki lah saya kayak Juma. Mau tidak Juma 1 lawan 1 sama saya, ya kan? Kamu agamanya apa kamu? Agamanya apa kamu? Ini agama. Ya kita bahas penyaliban 1 lawan 1. Ya pindah ginjalmu ya, dia bilang gitu. Mending kamu begitu, maki-maki saya terus ngekick. Mending begitu, jangan bilang iya. Gitu loh. Apologet Muda. Mending tadi kamu maki-maki saya di komalmu. Maki-maki terus di-kick kayak Juma Tuhanmu. Soalnya kamu bilang iya. Saya berpikirnya positif aja. Kamu memang mau. Gimana? Ya. Lawan Bang Juma kalau berani. Saya putarkan lagi rekamannya. Juma nggak berani sama saya. Beraninya cuma maki-maki. Mau? Jangan. Soalnya komal saya bisa rungkat. Atau teman-teman tolong mawar-mawarnya ya. Tolong ya. Saya putar ya. Oke, saya putar. Bahaya loh. Saya pernah putar. Saya putarkan rekamannya. Kan omong kotor semua tuh. Kotoran semua tuh isinya ya. Umpakan. Kotoran. Oke, dengarkan saya kalau kalian nggak percaya. Makanya saya tuh heran sama Apologet Muda. Tuh kok kamu berani naikkan saya bilang. Oke, teman-teman ya disupport ya teman-teman ya. Kita dengarkan. Oh, mudah-mudahan nggak dirungkatkan. Buka datanya. Blender. Buka datanya. Saya naik ke Komal Blender, jadi yang nge-live itu Blender, akunnya Blender ya. Di situ ada Juma dan ada Kristen yang lain. Jadi di situ ada Juma dan ada 2 orang Kristen ya. Saya menantang Juma 1 lawan 1 bahas penyaliban. Coba ya. Ke Komal Blender saya naikkan. Blender, tenang dulu. Gini aja Blender. Kita 1 lawan 1 open cam, data, wajah, kita bahas tentang penyaliban. Bagaimana? Ya, tentang penyaliban. Kenapa muncul open cam? Ya bagaimana kita open cam? Kelihatan wajah. Kenapa? Bagaimana? Kenapa harus Tapi open cam? 1 lawan Kenapa 1. harus open cam? Bagaimana? Bisa nggak? Kenapa harus open cam? Kenapa? Panas kau? Ya nggak apa-apa supaya kita tidak ada penghujatan begitu loh. Siapa yang menghujat? Emang kami ada menghujat dari tadi? Gimana Anda berani tidak? Emang kami ada menghujat dari tadi? Coba tunjukkan hujatan kami. Kamu mau Juma atau mau kamu terserah. Mana hujatan kamu agama apa dulu, Bonyok? Nah, masuk Jumanya kan? Kamu agama apa dulu? Mau diskusi tanya agama. Ya, dengarkan. Kau agama apa dulu, Nyok? Lihat kan? Kau jujur aja aku dirimu. Belum apa? Kau agama. Saya dipanggil monyok, teman-teman. Monyok. Kamu agama apa dulu, Nyok? Saya datang ke situ baik-baik kok, gimana? Dengarkan ya. Hitung makian dia kepada saya berapa 2 kata-kata makian. Keluar kata-kata mutiara dari mulut Juma berapa, hitung teman-teman. Ya. Teman-teman tap-tap ya, jangan lupa ya biar nggak rungkat ya. Soalnya kata-kata kotor semua ini. Yang keluar dari mulut Juma adalah sumpah serapah semua. Coba ya. Sudah saya dimaki-maki. Iya dong, harus. Kamu harus dimaki. Iya kan? Lah. Ya Kenapa? memang. Saya aja belum ngomong apa-apa loh. Kutanya dulu sama kau agama apa? Ya kita 1 lawan.
Ku tanya samamu dulu kau, wahai penjual cendol. Berani tidak? Kau agama apa? Kau agama Berani apa? tidak? Satu Kau agama lawan apa? satu. Kita Kau agama apa? Agamamu berani apa? tidak? Ya nanti kan Kau ketahuan. agama apa? Ku tanya Nanti dulu. ketahuan kalau udah open kan Kamu ketahuan. agama apa, Bagaimana tuyul? berani tidak sama saya? Satu Saya lawan berani satu. samamu. Kau bangkitkan Oke, kaki open nenekmu aja ya. dalam kubur pun ku hadapi. Apalagi cuman kau. Ya kan? Ya kan, langsung Manusia yang lahir dari tanah sengketa kayak kau, apa yang ku open takutkan? cam wajah kita satu lawan Open satu. cam, Berani open tidak? cam, open cam. Kita bahas Ku tanya ini, dulu Bang. kau samamu. Bagaimana? Weh, Bahlul, Tidak. Dongo. Weh, manusia separuh asu. Iya Ku tanya kan, samamu. teman-teman kan? Ku tanya samamu, Dia- agamamu apa? Kalau dia nggak open cam wajah, dia dasar berani tuyul. menghina gitu loh. Saya belum ngomong apa-apa. Kau ngaku-ngaku Islam kan, Kampret? Kau ngaku-ngaku Islam kan? Kau edit KTP, kau tulis di KTP-mu Islam kan, Bahlul? Tuyul. Dasar penyembah biji sangkar adalah kau. Tuhan. Sabar Pak Beto. Yesus adalah Tuhan. Dasar, udah kau, weh. Kau itu oten, penyembah biji sangkar. Kau edit KTP-mu, KTP Islam. Kau hanya nipu-nipu, kau ngaku-ngaku Islam, kau biadab. Kau makan tai asu. Mampus kau kan? Maki kau kan? Enak. Pindah ginjalmu kan, jantungmu pindah ke kanan kan? Masih mau kau datang besok. Kau kemana-mana ngaku Islam. Kau pikir kita nggak tahu siapa kau? Saya udah posisi di kick. Posisi di kick. Enak. Digituin. Itu. Udah dibagi sama Bang Suma, dibilangnya anak ayam, dibilangnya anak asu. Pulang di rumah diusir, ditampar pakai panci oleh istri. Masih mau kau datang? Kau makan aja susah. Kau ngaku-ngaku Islam di mana-mana. Mending kau jadi tukang ojek, cari duit. Kau kasih makan anak istri kau daripada kau naik di komang-komang ngaku-ngaku. Saya Islam loh, buka kamera. Ini loh KTP ku. Kau pikir kita ini umat Islam ini bodoh apa? Enak digituin sama Bang Suma, enak. Masih mau? Posisi saya sudah di kick ya. Mau? Dia ngomong sendiri itu deh. Diajarin baik-baik. Oh, diskusi baik-baik. Dengarlah, kalau orang bicara dengar. Kau bertanya tentang Al-Quran, diam. 1000 pertanyaan pun kulayani. Tapi diam ketika Anda bertanya. Jangan Anda bertanya, Anda yang celoteh. Kapan saya bertanyanya? Diskusi aja belum. Kapan saya bertanyanya? Diskusinya aja belum, teman-teman. Nah, lihat. Ayo Bang Blender. Di blender aja teman-teman ini yang otaknya tidak berfungsi dengan... Nah, itu posisi saya udah di kick tuh, ya di bawah. Begitu. Terus saya mau bilang apa coba? Mau bilang apa? Kalian bilang saya nggak berani sama Juma. Mau bilang apa saya? Ya belum lagi di kesaksian siapa namanya ya, di roomnya Kerantai Perak. Saat itu saya datang. Ternyata dia menjebak saya, teman-teman, menjebak. Ayo terus, ya tapi open cam kau, open cam, tunjukkan wajahmu. Ya, saya tantang dia, kau buka masker ya, saya bilang begitu. Dulu waktu saya belum open cam, saya tidak ada rekamannya ya. Silakan yang ada nama akunnya Rantai Perak. Ya, bahas penyaliban kita berdua, saya bilang begitu. Tapi kamu open cam ya terus, karena dulu saya nggak pernah open cam. Ya, oke, saya bilang, ya open cam tanpa masker ya. Ya supaya ngerti identitas kita. KTP kita tunjukkan masing-masing. Kan saya bilang begitu. Ternyata setelah saya open cam, saya sudah open cam, KTP sudah di atas kepala. Cuma tidak mau buka masker, boro-boro tunjukkan KTP. Ya maskernya aja nggak mau di mukanya, teman-teman. Padahal yang ngasih syarat itu Juma awalnya. Tanya di Rantai Perak tuh. Ada itu direkam kayaknya sama teman-teman, oten-oten biasanya yang ngerekam tuh teman-teman. Terus saya mau bilang apa? Ya kan? Ya itulah kualitas si Juma itu. Kayak gitu mau kalian jadikan panutan. Ya, kayak gitu mau kalian jadikan panutan. Orang seperti itu. Ya, bilang aja saya nggak berani sama kamu terus. Ya udah, saya tidak mau diskusi sama kamu. Sudah cukup. Ini maki-maki saya. Oke, silakan teman-teman ya. Wah, ini lagi anak buahnya nih teman. Ini anak buahnya ini.
anak buah Juma itu biasanya orang api itu ya, IQ-nya rendah-rendah, IQ-nya ya rendah-rendah. Pengangguran, preman-preman, tato di mana-mana. Ya. Terus tulang lunak, tahu tulang lunak? Tulang lunak. Ya, tulang lunak. Ya kayak gini nih kualitas orang api. Gini lah. Bang, Ya kan? abang orang Muslim ini atau Kristen? Muslim. Muslim. Oh, kenapa dipasang-pasang itu? Kenapa abang mau tantang Bang Suma? Bang Suma kan juga Muslim, abang juga Muslim. Kalau diskusi kan nggak apa-apa. Emang nggak Iya. boleh sesama Muslim diskusi? Boleh nggak menurutmu? Justru debat sama Oten nggak boleh di Quran. Nggak boleh berdebat sama alur kitab. Mau tahu ayatnya? Coba buka Al-Quran, Al-Ankabut, ayat 46. Saya ada di rumah Temang ini. Nah, banyak kali alasan kamu begitu. Dasar kadrun-kadrun ini. Bang, Ya. Nggak, kamu apa kesini siapa? mau ngapain? Kamu tahu nggak apologet muda kenal kan? Orang api juga kan? Kenal. Bentar, Bisa dia tadi tanyakan, janji. Bentar, dia tadi janji ngajak saya diskusi tentang penyaliban. Jamnya itu jam sekarang. Tapi dia nggak kalau live. abang tahu siapa yang disalib itu, Bang? Kamu mau menggantikan si apologet muda membahas ini. Saya tanya sama Bang, yang disalib siapa, Bang? Kamu mau Abang menggantikan apologet muda tidak? Siapa yang muda? Waduh, ini gimana? Makanya saya bilang teman-teman ini, IQ mereka ini penyembah Juma ini ya. IQ-nya rendah, Jangan gitu, pengangguran, Bang. ya kan? Saya tidak pernah menyembah Bang Suma. Gimana? Oh, Bang, saya tidak pernah menyembah Suma, Bang. Satu bagi Kita setengah berapa? ini. Dirman, satu bagi Ya. setengah berapa? Satu bagi setengah berapa? Satu bagi setengah berapa? Setengah. Satu bagi setengah teman-teman ya. Iya, kan ada setengahnya. Jadi saya bilang setengah. Memang parah ya. Udahlah junjungannya Bang, IQ-nya saya rendah tanya juga, dulu. tapi dibilang pengikutnya pintar. Bang, Juma tuannya itu sama mana siapa, ada Bang? pintarnya? Masa tingginya 164 km? Bang, tuannya abang siapa, Bang? Aduh, kamu mau bahas apa sekarang? Tuannya abang yang saya mau pertanyakan itu Ya saja. kamu ada Al-Quran nggak di situ? Saya mau diskusi kalau ada Al-Quran di situ. Abang punya Al-Quran? Punya. Ya itu aja dibaca. Oke, saya bacakan. Kamu diskusi tentang Tuhan. Ya, Oke, ya punya sudah. abang ada. Apa Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Coba. Siapa kita? Sang pencipta. Inilah ya. Udah. Aduh, gimana lah Juma, gimana nih pengikut meja Juma? Dibilang bahasa Arab Tuhan apa? Sang pencipta. Gimana? Maksudnya kalau ada bahasa Arabnya kita cari ayat Qur'annya gitu loh maksud saya. Kamu arahnya itu harus ngerti lah. Apa Tuhan bahasa Tuannya Arabnya? abang berapa sih? Tuannya abang berapa sih? Ya udah ya gini, ya Allahu ya Rabbi, apa artinya itu? Ya Rabb, ya Rabbi. Oh, Tuhanku. Nah, artinya bahasa Arabnya Tuhan itu Rabb. Betul apa salah? Betul. Setuju nggak kamu di sini? Setuju. Ini saya bacakan ikuti ayatnya aja, ke abang, kamu. Ya, Ya, saya saya harus bacakan. ikuti abang aja ya. Ya, kita sesuai Quran ya. Iya, saya ikuti saja abang. oke. Ya. Terus Nah, abang kan apa? pintar. Ya, terus apa itu definisi menuhankan menurut Al-Quran? Kalau menurut dalam Al-Quran, ya untuk mengenal Tuhan. Itu karanganmu. Kalau menurut abang, Ya ini makanya kita pakai ayat. Dengarkan saya ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah mengatakan ittakhadhu dalam bentuk fi'il madi itu. Tahu fi'il madi kamu? Enggak. Fi'il madi itu bentuk kata yang Allah
sematkan kata kerja masa lampau. Kalau bahasa Inggrisnya itu past tense. Jadi yang benar artinya telah menjadikan. Jadi Allah menceritakan, open cam. Iya dong, saya nggak mau kalau kamu nggak open cam. Nah begitu, kan ganteng kamu kayak Tuhan Yesus. Iya, kayak Tuhan Yesus kamu, ya dengarkan. Ya, ittakhadhu, telah menjadikan. Jadi ada orang dahulu Bang Dirman, orang-orang itu telah menjadikan. Siapa yang mereka jadikan? Ahbarohum, ahbar mereka. Ahbar ini siapa? Di surat Al-Maidah 44, mereka adalah bagian dari Wahyudi. Jadi ini pemuka agamanya Wahyudi. Jadi maksudnya orang-orang Wahyudi itu menjadikan pemuka agama Wahyudi mereka. Waruhbanahum, oh ada dua berarti. Dan rahib-rahib mereka. Siapa rahib? Dalam surat Al-Maidah ayat 82, mereka bagian dari Nasara. Berarti orang dahulu, Wahyudi dan Nasrani, dua umat ini pernah menjadikan pemuka Wahyudi dan pemuka Nasrani mereka sebagai arbaban, rab-rab mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Min dunillah, dari selain Allah. Jadi maksudnya Bang, orang-orang Wahyudi dulu mempertuhankan pemuka agamanya. Allah menceritakan itu. Pertanyaan saya Bang Dirman, apakah menurut ayat ini orang-orang Wahyudi pada saat itu mengatakan atau mereka berpaham, beranggapan bahwa pemuka Wahyudinya mereka itu adalah, pemuka agama mereka itu adalah Sang Maha Pencipta? Bagaimana menurut Bang Dirman? Menurut ayat ini? Ya betul, cocok. Sang Maha Pencipta? Ya, saya sama pencipta. Wahai pemuka agamaku, kaulah yang menciptakanku. Ya, disembah-sembah begitu. Oh, wahailah pemuka agamaku, kaulah yang mengatur segala sesuatu. Begitu. Ya, begitu Bang. Disembah-sembah begitu maksudnya. Saya tidak menemukan petunjuknya begitu, Bang. Mau saya lanjutkan? Oke, saya lanjutkan. Ternyata, Bang, kalau kita merujuk di ayat sebelumnya, di At-Taubah ayat 29, ya Allah mengatakan begini. Sabar ya, Bang, agak panjang sedikit supaya Abang bisa ngerti ya. Kata Allah, qatilul ladzina la yu'minuna billah wal yaumil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasulahu wa la yadinuna dinal haqqa minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum shaghirun. Maksudnya itu ternyata begini, Bang. Allah menyeru kepada Muhammad, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, kita udah ngerti, Bang. Kalau Wahyudi dan Nasara itu berimannya kepada Allah, berarti kepada pagan Quraisy. Iya, saya pernah. Bentar, Bang. Biar jelas. Dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak mereka beragama yang benar. Dari orang-orang utul kitab. Ternyata orang ahlul kitab juga diperangi. Kalau mereka tidak menegakkan dinnya dengan benar. Kalau mereka tidak menegakkan Tauratnya dengan benar. Mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dalam Tauratnya, perangi juga Nabi Muhammad. Memang itu konteks ayatnya. Hatta sampai mereka memberi upeti jizyah ya dari tangan mereka. Memang seperti itu, Bang.
Kau ahlul kitab, kalau kamu tidak menegakkan Tauratmu di lingkunganku, kau tunduk, kau bayar jizyah. Memang begitu. Karena mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ya, itu petunjuknya. Berarti ada peristiwa mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ya, dan dilakukan oleh pemuka agama mereka. Apa ayat setelahnya? At-Taubah ayat 34. Ya. Kalau saya edis saya masih kalah sama saya ilmunya, teman-teman. Saya edis alam Amerika itu yang ya belum, masih di bawah saya lah ya, teman-teman. Jadi dikatakan di sini, sebentar Bang, sebentar. Kita cari petunjuknya. Kenapa Allah mengatakan mereka itu menuhankan pemuka agamanya? Kita cari petunjuknya, Bang. Ya ayyuhalladzina amanu, atau ayat 34-nya. Inna katsiran minal ahbar wa ruhban. Nah, inilah pemuka agama mereka ini. Ya, apa yang mereka lakukan? La ya'kuluna amwalan nas bil batil. Itu ternyata yang mereka lakukan, Bang. Jadi pemuka agama mereka itu ya memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Apa ini? Apa yang mereka lakukan? Petunjuknya apa? Ada di An-Nisa. Ayat. Ntar, saya bukakannya. Ini ayat. Sebentar, Bang. Nah, ini ayat 160 sampai 161. Ya, kata Allah, saya langsung artikan aja. Maka karena kejaliman dari orang-orang Wahyudi, kami haramkan atas mereka yang baik-baik yang telah dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka menjadi penghalang dari jalan Allah. Nih, dan disebabkan, ini yang perlu kita pahami, dan disebabkan mereka itu mengambil riba, Bang. Padahal sungguh mereka telah dilarang dari memakan harta manusia dengan cara batil. Jadi ceritanya, Bang, praktek riba itu duluan dicontohkan oleh pemuka agama mereka. Diikuti sama orang-orang Wahyudi, pengikutnya, jemaatnya. Berarti definisi menuhankan menurut ayat Al-Quran. Setelah ayat yang begitu panjang saya narasikan, adalah saat seseorang itu tunduk patuh mutlak tanpa syarat membabi buta terhadap sesuatu, dalam hal ini pemuka agamanya. Betul? Betul tidak? Betul. Oke, betul. Bukan menganggap pemuka agamanya itu Sang Maha Pencipta. Menuhankan itu nggak begitu maksudnya, abangku. Ya, mereka tunduk patuh mutlak tanpa syarat. Ulamanya melakukan kesalahan, diikuti sama jemaatnya. Berarti tunduk patuh mutlak mengikuti pemuka agamanya dalam hal ini tanpa syarat. Itu definisi menuhankan. Ya sudah, saya mau tanya, Tuhan abang berapa ini? Ya saya tanya, jangan gitu-gitu dulu. Saya tanya. Saya tanya, saya buktikan. Ya tunggu. Iya, makanya dengarkan saya. Apakah Bang Dirman tunduk patuh mutlak tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harus ada syaratnya juga, Bang. Oh, sama Allah pakai syarat? Wah, luar biasa, Bang. Bagaimana kita mau patuh kalau tidak ditulis apa Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita inginkan? Saudara-saudara gak yakin sama Allahnya. Makanya saya ulangin pertanyaan saya. Apakah Bang Dirman tunduk patuh mutlak tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan abang. Kalau saya baca itu sebentar. Oke. Apakah abang tunduk, ada Quran di situ? Oke. Bayangkan ada Qurannya, Bang. Apakah Anda tunduk patuh mutlak kepada firman Allah yang ada dalam Quran? Firman Allah enggak Quran ini?
Tanpa syarat. Allah. Patuh tanpa syarat. Sudah dua Tuhannya. Oke, yang ketiga nih. Apakah abang patuh tunduk mutlak kepada sosok yang bernama tanpa syarat, tunduk patuh mutlak tanpa syarat kepada sosok yang bernama Nabi Muhammad? Patuh, kita imani Nabi Muhammad. Tiga Tuhannya, teman-teman. Waduh. Kalau Nanti bisa saya buktikan Tuhan Anda lebih dari tiga loh, Bang. satu, Kalau saya lanjut, kan ngaku satu. Aku meyakini bahwa Allah itu adalah satu, tidak ada duanya, Allah Subhanahu wa taala. Menurut definisi menuhankan, Bang, yang udah kita paparkan tadi panjang lebar. Kalau di Al-Qur'an yang saya baca itu hari sebentar, Bang. Supaya nggak melebar, Abang suka melebar. Ya sudahlah ya. Abang sebenarnya Tuhannya mengaku Tuhan tiga tapi menganggap satu, nggak apa-apa. Oke, sabar Bang. Berarti saya bertanya, saya ulangi ya Bang ya. Apakah Abang tunduk patuh mutlak kepada Nabi Muhammad? Tadi rekamannya masih ada tanpa. Betul? Oke, saya tanya Bang. Bang, bagaimana mungkin Abang tunduk patuh mutlak kepada Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad tidak tunduk patuh mutlak kepada Allah? Dari mana kita? Dari mana? Dari Quran. Mana? Ayat berapa? At-Tahrim ayat 1. At-Tahrim ayat 1. Bentar saya catat ya. Baca. Saya catat. Iya, bentar baca aja. Sebentar saya catat, baru saya pulang di rumah, baru saya cari itu ya. Ya abang baca dong. Coba baca sekarang, coba baca. Al-Quran. Saya tidak ada di nih. Di rumah Al-Quran saya. Oke, ini ada yang mau bantu nih kali ya, sebentar. Ya, kesini dulu supaya kita nggak kemana-mana ya, karena abang mengklaim abang tunduk patuh mutlak tanpa syarat kepada Nabi Muhammad ini. Oke, Hansip Roma, bisa open cam Pak? Bisa buka Quran tidak? Open cam dulu Pak. Sebentar ya Pak Dirman ya, jangan kemana-mana dulu. Kita kunci dulu ya, karena Anda mengklaim Anda tunduk patuh mutlak tanpa syarat kepada Nabi Muhammad. Padahal Allah tidak patuh tunduk mutlak kepada Allah. Coba buka surat. Ya, buka surat. Ya, kamu saya perbesar. Tuh, baca itu. Tuh, baca itu. Dirman, baca Dirman. Baca di Dirman. Nabi. Ya udah bahasa Indonesia aja Bang. Tetap aja dia nggak ngerti artinya itu. Bahasa Indonesianya. Tuh. Wahai Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang tidak lakukan Allah? Yang dihalalkan. Ya, yang dihalalkan dengan Allah bagimu. Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu. Ya, hati istri-istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Udah Bang, jangan Bang, atasnya aja Bang. Oke Bang, di atasnya aja Bang, biar kita baca Bang. Oke. Nah, bawa lagi. Biar diperbesar. Jangan, bukan ayatnya aja, jangan tafsirnya Bang, ayatnya aja. Tafsir itu tulisan manusia Bang, gimana sih? Kalau yang di atas tulisan apa firman Allah. Oh itu sudah. Nah, betul tidak? Diman saya tanya, apakah Nabi Muhammad pernah mengharamkan apa yang Allah halalkan untuknya? Betul tidak? Menurut ayat ini. Kalau menurut di situ Bang, betul. Betul. Boleh tidak mengharam? Bentar. Boleh tidak sekelas Nabi Muhammad mengharamkan apa yang Allah halalkan untuknya? Boleh tidak? Boleh. Kok boleh? Kalau boleh, kenapa Allah tanya mengapa kamu mengharamkan apa yang aku halalkan untukmu? Gimana? Kalau menurut di situ apa yang tercantum di dalam di situ ya betul juga.
Maksud saya di ayat ini Nabi Muhammad itu pernah mengharamkan apa yang Allah halalkan kan? Betul tidak? Betul. Kalau ada di situ boleh tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan? Gak boleh dong. Makanya ditegur, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang aku halalkan untukmu? Betul. Kau mengikuti patuh tunduk mutlak kepada Nabi Muhammad karena dia seorang nabi dan rasul. lah gimana? Sekarang saya Gawat tanya, teman-temannya. Abang nabinya siapa? Bang, nabinya siapa, Bang? Nabi Muhammad. Nabi Ya Muhammad. sabar dong, kamu punya Nabi Nabi apa saya juga. Tapi saya tidak tunduk patuh mutlak kepada Nabi Muhammad. Sama juga. Lo kamu bilang iya tadi gimana? Kamu yang bilang iya kok sama. Kamu ubah lagi jawabanmu. Kalau Nabi Muhammad memerintahkan sholat sujud kepada Allah, apakah abang mau ikuti perkataan Nabi Muhammad? Kalau ada dalam Quran saya ikutin. Oke. Kalau dalam Al-Quran Nabi Muhammad mengatakan sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, sesungguhnya Tuhan tidak ada. Tidak ada kata dia. sembah di Quran. Iya, kalau misalnya apakah abang mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad hanya menyembah kepada Allah? Nggak ada kata sembah dalam Quran. Kalau misalnya itu ada. Misalnya begini. Kalau Nabi Muhammad mengatakan kepadamu, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, kamu ikuti? Kamu ikuti? Masuk kamar mandi kaki kiri? Pakai kaki kiri, ya. Enggak lah. Kaki kanan keluar. Katanya saya tanya tadi, kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri, kata Nabi Muhammad, kamu ikuti tidak? Tidak. Nabi Muhammad yang mengatakan kaki kanan, keluar kaki kiri. Enggak terbalik. Tidak terbalik. Tidak. Oke, ya udah saya balik. Kalau Nabi Muhammad memerintahkan masuk kamar mandi pakai kaki kanan, kamu ikuti nggak perkataan Nabi Muhammad itu? Iyalah. Matas kamu menuhankan Muhammad. Ya udah. Kalau Allah mengatakan, bentar. Allah mengatakan kalau masuk kamar mandi itu harus pakai kaki kanan nggak? Ada nggak ayatnya? Masuk kamar mandi pakai kaki kanan misalnya, ada nggak ayatnya? Di hadis itu ada, Bang. Di hadisnya. Makanya saya bilang, Bang. Tadi ngomong terus. Berat. Apa tadi ngomong terus? Boleh saya ngomong, Bang? Enggak, berarti kau akui dulu Tuhanmu berapa? Menurut pengakuanmu Tuhanmu berapa? Satu. Saya tanya, apakah kamu tunduk sebentar? Apakah kamu tunduk patuh mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena definisi menuhankan adalah tunduk patuh mutlak tanpa syarat kepada Allah. Iya. Bang. Satu Tuhannya. Apakah kamu tunduk patuh mutlak kepada firman Allah yang ada di Quran ini? Iya. Apakah kamu tunduk patuh mutlak kepada Nabi Muhammad? Iya. Tuhanmu nyatanya 3 kok, gimana? Bang, jelaskan dulu itu dalam Silakan. Wasta'inu bisobir wasolah itu apa artinya, Bang? Itu meminta pertolongan itu dengan sholat dan sabar. Iya, makanya bukan ibadah. Sabar. Iya, bukan ibadah. Sholat itu bukan ibadah. Iya, sholat kan ibaratnya untuk merendahkan diri kepada Allah. Enggak, untuk meminta pertolongan, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya abang banyak beristighfar kepada Allah karena Tuhan itu satu. Itu pertanyaannya abang. Abang bilang 3. 1. Lo tadi pengakuannya bilang 3. Allah, 1. firman Allah, Nabi Muhammad. Dengar ya, Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mana aku Allah? bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mana Nabi Muhammadnya mana? Nabi Muhammadnya mana? Ada nggak di depanmu Nabi Muhammad? Di sini. Kok berarti bersaksi dusta kamu? Oh, gimana? Bang. Siapa Tuhannya Nabi Sulaiman, Bang? Hah? Siapa Tuhannya Nabi Sulaiman?
Pada waktu itu. Iya, waktu Pada zaman waktu itu mereka. Sulaiman Tuhannya. Yang jadi Tuhan Sulaimannya malah. Ya iyalah. Yang memerangi seorang Ratu Balkis itu, dia menyembah kepada matahari. Nabi Sulaiman itu mendatangi dia. Bahkan Nabi Sulaiman bisa bersekusi sama binatang-binatang, gajah, ular. Akhirnya Ratu Saba itu tunduk sama Sulaiman kan? Iya, tunduk tapi makanya yang jadi Tuhan waktu itu Sulaiman. Tunduk. Ratu Balkis tunduk kepada Sulaiman, tapi dia juga beriman kepada Allah. Gini loh, Dirman. Jangan salah paham. Nggak ada. Gini loh, gini. Tunduk abang ini yang di mana ada kata sembah di Quran? Ya. Waktu Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balkis menyembah kepada siapa? Iya, di mana ada kata sembah di Quran itu mana? Kata sembah beriman itu kepada Allah dia. Di mana ada kata sembah dalam Al-Quran? Sembah artinya itu beriman. Kita sujud. Kalau kita sholat bagaimana? Ya. Juma. Ini anggotamu di Juma ya. Bang. Juma, anggotamu nih Juma. Bang. Tuhannya siapa, Bang? Hah? Tuhannya saya. Abang ya. Banyak, Tuhan saya itu banyak. Astagfirullahaladzim. Lebih dari tiga pasti itu, lebih dari 3 udah. Yang menghidupkan siapa, Bang? Hah? Yang menghidupkan siapa? Nabi Isa. Loh, ayatnya gitu di Quran. Mau saya bacakan. Oh, saya bacakan ya ayatnya ya. Kamu mau baca sendiri atau mau saya bacakan? Ya. Nabi Elia bisa juga menghidupkan orang mati. Nggak ada di Quran Elia, nggak ada. Siapa Elia? Nggak ada di Quran. Nabi Ibrahim bisa nggak menghidupkan orang mati? Nggak ada cerita Nabi Ibrahim menghidupkan orang mati. Oh, nih dengarkan. Abang ini kurang ilmu. Nggak ada. Bisa menghidupkan orang mati atas izin Nggak ada. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati atas izin Ya atas izin Allah, betul. Atas izin Allah benar. Emang masalah? Gimana? Kan kamu tanya siapa yang menghidupkan orang mati? Saya bilang Nabi Isa. Salah saya jawab. Tapi mujizat dari mana? Dengarkan ini ayatnya bunyinya. Dengarkan. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan ya. Nih ayatnya nih. Wa uhyil mauta dan aku menghidupkan orang mati biiznillah dengan izin Allah. Kan tadi kamu nanya siapa yang menghidupkan orang mati? Saya minta jawab Nabi Isa. Salah saya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, tapi itu atas izin Allah, mujizat dari Allah. Maryam tidak bisa punya anak kalau bukan dari Allah. Nabi Adam tidak bisa diciptakan kalau bukan atas izin Allah. Semuanya itu terjadi. Tidak mungkin abang lain ini kalau bukan atas izin Allah. Penyaliban pun begitu atas izin Allah, bukan atas izin iblis. Tuhanku juga satu. Bagaimana sih abang? Kamu tahu? Oke, dengarkan ya. Dengarkan Bang. Dengarkan. Segala sesuatunya ini dengan izin Allah. Abang digoda sebentar dulu Bang. Abang digoda iblis pun sehingga abang berdosa juga atas izin Allah. Kenapa abang berdosa itu atas izin Allah? Karena Allah mengabulkan permintaan iblis, menangguhkan waktunya supaya bisa menggoda anak cucu Adam. Jadi yang menyebabkan abang itu berdosa Allah atas izin Allah. Loh, kok enggak gimana? Kata iblis,
berikanlah aku waktu yang sudah ditentukan sampai kiamat, dan aku akan menggoda anak cucu Adam, kata Allah. Diizinkan Allah Tidak, iya, memang diizinkan. Tapi dengar dulu. Dengar dulu bangsa yang kucintaku padamu alamis itu. Dengar dulu. Tapi kata Allah, godalah anak cucu Adam. Kalau hambaku yang beriman, tawakal, dia mencarikan diri kepadaku, kamu akan tidak mampu menggodanya. Godalah semampumu. Jika hambaku yang beriman kepadaku, bersedari kepadaku, kamu tidak akan mampu menggodanya. Understand? Jangan lupa. Oke, ya udah, sebutkan nabi dan rasul mana yang tak pernah buat kesalahan di Quran. Musa pernah digoda. Adam aja dikeluarkan dari jannah. Iya. Gara-gara mendekati pohon. Ya kan, bentar. Ya, Nabi Musa pernah buat kesalahan nggak selama hidupnya? Pernah. Apa yang dilakukan Musa? Berbohong. Bah, ngawur kau memang. Kalau abang Bentar ya. Bahkan Musa mengatakan ini dari setan gitu loh. Bentar, biar jelas lah bang. Kita pakai ayat Quran dong. Iya. Ya kan. Bagus ini abang, ditemani sharing-sharing. Mudah-mudahan aku dapat ilmunya. Amin. Iya. Udah ngaku paham sama. Udah abang. paham kan definisi menuhankan kan? Setengahnya. Nah, abang bilang Tuhan abang 3 kok. Nggak usah malu bang. Ya kalau Tuhan abang 3. Emang gara-gara Tuhan kita itu banyak, kita itu masuk neraka? Bang, Allah itu membenci hambanya yang menuhankan Allah. Kalau bersekutu dari selain Allah, selain Allah. Bagus itu bang kalau kita pasang namanya Allah tuh namanya Nabi Muhammad, terus kita bersekutu sama oteng-oteng. Nih dengarkan ya, saya dengarkan bang bahasa Indonesianya. Ya. Ini ayat ini panjang ayatnya di surat Al-Qasas ayat 14 sampai 15. Langsung saya bacakan artinya ya. Nih. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah dan pengetahuan, ya. Dan Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongannya, maksudnya dari golongannya Musa, ya Bani Israel, dan seorang lagi musuhnya, pasti dari Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepada Musa untuk mengalahkan orang itu, ya golongannya Fir'aun. Ya, lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Terus kata Musa apa? Musa berkata, inilah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata. Jadi Nabi Musa melakukan perbuatan dosa di ayat ini. Betul? Musuhnya, ya betul. Musuhnya sebentar. Nabi Musa membuat kesalahan, meninju seseorang sehingga dia meninggoy. Nabi Muhammad membuat kesalahan, mengharamkan apa yang Allah halalkan untuknya. Betul? Betul, udah dibaca ayatnya. Ya, Nabi dan Rasul mana yang di Quran tidak pernah membuat kesalahan? Ya, kalau begitu saya tanya aja kepada Anda. Ya, sebutkan kesalahan Nabi Isa dalam Quran. Mengaku untuk menuhankan dirinya. Duh, gimana? Sebutkan kesalahan Nabi Isa di Quran. Kalau itu saya belum sampai. Berat teman-teman. Kalau abang, coba abang. Jelaskan sama saya. Iya. Dengarkan saya ulangi. Nabi Musa
ya dalam hidupnya pernah melakukan perbuatan dosa. Itu diakuinya ini adalah perbuatan setan. Ya, Nabi Musa meninju sampai meninggoy. Ya. Membun, Nabi Musa itu pernah membun. Satu. Ya, yang kedua, Nabi Muhammad melakukan musyrik. Musyrik itu apa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan, nggak boleh. Ya, Muhammad melakukan, Musa melakukan. Udah saya kasih contoh. Ya, sebutkan kesalahan Nabi Isa, silakan. Kurasa saya belum sampai di situ, Bang. Apa yang jelaskan saja? Ya saya nggak tahu. Sebutkan kesalahan Nabi Isa dalam Quran. Kurasa itu Nabi Isa tidak ada kesalahannya. Berat, saudara. Ya. Berarti Nabi Isa lebih mulia dari Nabi yang lain. Lebih mulia Nabi Muhammad lah. Aduh, gawat. Kalau bang, apa itu artinya, Bang? Kami Allah yurabikumal qatal tiba. Itu apa artinya itu, Bang? Jelaskan dulu, abang nggak bisa, abang nggak mampu membuktikan Quran abang, saya malas. Ya udahlah, nggak usah lah, Bang. Berat, Bang. Bang, jangan gitu, Bang. Diskusi sama saya itu berat. Bang, Tuhannya Abang Allah, nabinya Abang itu banyak Tuhan saya. Tapi Nabi Muhammad bukan Tuhan saya. Nabi yang iya. Dengarkan ya. Tuhan saya, ya, yang pasti benar itu Allah. Ya. Betul. Betul. Firman Allah Quran. Betul. Kata-kata Allah, ya betul. Ya, benar dong. Betul. Benar. Ruhul Kudus, di Quran itu Ruhul Kudus, Tuhan saya juga. 3. Nabi Muhammad, jadi Tuhanmu aja Nabi Muhammad, saya tidak. Baru 3 kan? Siapa lagi Tuhan saya? Al-Masih putra Maryam, Tuhan saya. Berarti abang ini kalau sholat yang kelima, ya, orang tua saya bisa jadi saya Tuhan kan selama ada syaratnya, tapi selama orang tua saya itu ya berkata membimbing saya dengan benar, Tuhan saya juga. Ya, kalau abang tidak berbakti sama orang tua seperti Alkoma. Apa itu? Tahu. Makanya kalau abang tanya berapa Tuhan saya banyak. Oh, kalau saya 1. Oh, itu baru 5 saya sebutkan, baru 5. Itu kamu 1. Oh, kalau abang bilang tadi Tuhannya 3 kok, ngaku 1. Abang tadi dengan jujur Tuhan abang 3, ngaku 1. Bang kalau sholat sembah siapa, Bang? Sembah Nabi Muhammad atau sembah Allah? Atau sembah Al-Quran? Nyembah batu. Ya Ka'bah itu kan batu. Iya, tapi nyembah batu mulia. Kan adabnya ke sana kan, ada batu, nyembah batu. Bukan nyembah batu. Itu Ka'bah. Ya iya, sembah batu. Kiblatnya orang Muslim. Iya, saya sembah. Bukan Allah. Karena Allah nggak ada minta disembah. Makanya saya dari tadi nanya, di mana ada ayat Qur'annya Allah menyuruh kita menyembah kepada Allah, nggak ada. Makanya saya bilang saat sholat nyembah siapa? Nyembah batu. Satu, karena menghadap Ka'bah. Habis itu nyembah Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Dibaca itu. Setelah Muhammad disembah Ibrahim. Ya kan? Sebentar. Wa ala ali Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nyembah. Ya. Masalahnya sekarang saya sadar, dalam Al-Quran Allah perintahkan tidak boleh membeda-bedakan Nabi dan Rasul. Walaupun tingkat risalah, walaupun risalah Rasul itu dibedakan Allah, ada yang lebih tinggi, lebih mulia. Ya, tingkat kerasulan itu di mata Allah. Allah membedakan beberapa derajat, tapi kita di bawah tidak boleh.
Ya, Memang. makanya sekarang juga saya mulai nyembah Yesus. Wah, berarti Kan nggak boleh beda-bedakan Nabi dan Rasul. ya, Kenapa Muhammad saya sembah, Ibrahim saya sembah, berarti ya abang kan? kalau Musa nggak pernah saya sembah, Musa. berarti abang kalau ada Yesus juga nggak pernah saya sembah. Bagaimana? Kan kata Allah begitu. Mau saya tunjukkan ayatnya. berarti Tidak abang boleh kalau membeda-bedakan di antara mereka. Satu Kalau dari yang ab- lain. kalau abang hari Jumat sholat. Ya Sholat. kadang sholat, kadang enggak. Emang sholat Jumat wajib? Wajib lah. Aduh. Dari Kalau mana? sholat- Ayat mana ayat Qur'annya wajib? Kalau sholat sehari waktu wajib enggak atau tidak wajib? Wah, kalau saya sholatnya setiap saat kalau bisa, Bang. Bukan 5 waktu. Ya, setiap Sholat saat itu. kalau bisa iya sholatnya itu. Jangan ditinggalkan. Terus agama Islam sama agama Kristen jangan disatukan, jangan dicampur adukan sama Kapan halnya saya itu. bahas-bahas Alkitab? Kita bilang, Udah. kita bilang Yang tadi, bahas Tuhan. Alkitab itu kalian, bukan saya. Bukan abang Dari tadi saya bilang. bahas ayat-ayat Quran, gimana sih? Tapi abang tadi bilang Tuhan saya itu Banyak. Nabi Isa banyak. Al-Masih Kalau- putra Maryam, dengarkan. Al-Masih putra Maryam, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Isa. Kalau Dirman Arjuna kan nama saya, kalau akun ini Dirman, kalau akun kedua Arjuna. Dirman Arjuna Tuhannya satu, Allah Subhanahu wa taala. Dia ngaku tadi Tuhannya 3 kok, gimana? Ya udah terserah kamu lah. Iya, satu. Udah kamu banyak sekali pertanyaan kamu, mau nanya apa lagi? Tuhannya apa berapa? Bah, ditanya diulang-ulang banyak. Ya Allah, diulang lagi Bang. banyak. Bang, apa artinya tuh abang kami alai robbil kumal kutal tiba itu apa artinya itu, Bang? Apa itu kamu aja bilangnya nggak jelas? Iya, di surah Rahman itu kabil alai robbil kumal kutal tiba Yaudah itu nih, apa kalau ini agak waras nggak apa-apa nih ya. Juma ini dong anggota API IMU ini Juma. Fendi Hafid. Janganlah sebut-sebut nama Assalamualaikum warahmatullahi Zuma. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa open camp Pak Fendi. Wabarakatuh. Ini gara-gara Janganlah apologet muda ini nggak datang nih teman-teman. Jangan sebut nama Apologet Zuma, muda, Bang. apologet muda. Oke, Bang Fendi, gantian lah dari tadi kamu aja yang ngomong, Iya. Dirman. Sebentar aku ada sedikit pertanyaan Pak. Sebentar aku pakai baju dulu. Boleh. Tapi kalau udah bertanya siap ditanya ya. Oke, Pak Fendi ini Muslim. Ya Muslim Pak, Muslim. Ya, pengikut Nabi Muhammad kan? Iya pengikut Nabi Muhammad. Oke. Pak, rokoknya bisa kena ban loh, Pak. Oh sorry Pak, sorry. Bang, jangan merokok. Pak Dirman. Nanti dipendek. Jangan merokok, nggak boleh. Lanjut, silakan Pak Fendi, Pak Dirman ini agamanya apa ya? Muslim. Saya orang Sulawesi Makassar. Oh, orang Muslim. Oh saya pikir orang Katolik, makanya saya sengaja masuk. Tapi kalau orang Muslim ya sudah Pak. Iya. Kalau saya jamaah tablik, Bang. Oh jemaat Tukang tabligh. azan. Ya, oke. Waduh, Iya, Pak tukang Fendi, azan. Anda kena ini, Pak Fendi. Ya, kena ada kena apa? Kena Asapnya seperti itu. asapnya di band. Ya. Masa saya dibilang orang Katolik? La ilaha illallah. Aduh. Kamu nggak tanya kepada saya kenapa saya mentuhankan Al-Masih putra Maryam? Iya, coba Abang jelaskan. gini, Ya, Bang. jelaskan. Gini, Biar saya Bang. tahu, toh. Coba, Abang malas buka Quran masalahnya. Abang nggak bisa buktikan kan kesalahan Nabi Isa apa kan? Nggak ada kan di Quran. Oke, gini Bang. Sebenarnya masalah kita Islam di Indonesia ini nggak ngerti konsep pewahyuan. Musa, Isa, Muhammad, ketiganya adalah Rasul Allah dengan risalah yang berbeda. Allah sendiri yang mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 253. Ya, Rasul itu nggak sama di sisi Allah. Ada yang kami tinggikan beberapa derajat.
Musa dapat berkalam, ya. Dan kami perkuat Isa Al-Masih dengan Ruhul Kudus. Di ayat lain, Ruhul Kudus itulah yang dapat membuat dia itu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Ya, hak mutlak Allah diberikan kepada dia. Makanya biiznillah, betul Abang bilang, dengan izin Allah. Tapi Allah mengizinkan hanya kepada Isa. Ya. Ya, tukallimun nas fil mahdi wa kahlan, membangkitkan orang mati dan segala macam. Abang paham lah ya, ngerti ya? Jadi kuasa ilahi itu, ya, contoh yang dapat merubah hukum syariat itu hanya Allah. Iya, menansakh Al-Baqarah ayat 106. Merubah hukum ini haram ini halal atau sebaliknya itu hanya Allah. Tapi Nabi Isa bilang bisa, aku menghalalkan bagi kamu. Dia bilang aku. Tapi Allah nggak tegur, Bang. Ya, karena Allah memberikan sudah kuasanya kepada Isa. Nah, bedanya seperti ini, Bang, bedanya. Kalau Musa, pewahyuannya itu, Bang, dengan kalam, dengan berkata langsung. Musa mendengar, Musa menulis. Ya, makanya Tauratnya itu berbunyi, inilah firman Tuhan yang kudengar. Ya. Nabi Muhammad, ya, dengan perantara Jibril. Ruhul Amin yang dibenamkan ke dalam hati beliau. Ya. Dan Nabi Muhammad sifatnya cuma mengatakan ulang, menyampaikan ulang apa yang disampaikan Jibril. Makanya ayat Qur'annya banyak kul. Teman-teman bantu tap-tap ya, udah mulai goyang nih tap-tap. Kul. Katakanlah. Makanya baik Musa maupun Muhammad di kitab sucinya masing-masing tak pernah ada yang mengatakan aku. Ada nggak Nabi Muhammad mengatakan aku berkata kepadamu? Ada nggak? Ada nggak di Quran Abang begitu? Selalu katakanlah, ya kan begitu. Katakanlah wahai Muhammad, kan begitu kan Bang? Betul tidak? Betul. Nah, Isa ini berbeda, Bang. Ya. Memang secara risalah dia lebih tinggi derajatnya daripada Rasul yang lain. Allah mengatakan itu di Quran, bukan saya. Di Al-Baqarah ayat 253. Ya. Nah, Isa ini bagaimana pewahyuannya? Ternyata di Quran diceritakan saat malaikat mengabarkan kepada Maryam. Ya, Maryam akan mengandung, kabar gembira. Bi kalimati minhu, dengan kalimatku, kalimat dariku. Jadi dia itu kalimatullah. Ismuhul Masiha, dikenal, ya, Al-Masih, Isa putra Maryam. Ya, min ruhina, kata dari Allah, kata Allah, dari roh kami. Begitu, Bang. Jadi dia sudah mendapatkan risalah saat roh Allah itu ditiupkan pertama sekali ke dalam rahim Sayyidah Maryam. Sudah diinstal, Bang, di dalam dirinya. Ya, bukan kayak Nabi Muhammad umur 40 tahun. Atau bahkan Musa saat Isra Mi'raj. Yang Isra Mi'raj Musa apa Muhammad, Bang? Ah? Oh, ayatnya itu Musa kok, gimana, Bang? Gimana? Ya udah, kita lanjutkan aja lah, nggak usah kita bahas itu ya, nggak usah kita bahas itu. Ya, jadi gitu, Bang. Jadi pengetahuan itu sudah ada saat pertama sekali. Dia di dalam perut Sayyidah Maryam itu. Jadi saat dia lahir, mengajarkan suatu pengajaran, ya, itu firman Allah. Jadi saat dia mengatakan aku berkata kepadamu, itu Allah yang ngomong. Itu, Bang. Itulah yang dicatat murid-muridnya. Jadi memang Injil itu kayak hadis. Kalau ya diriwayatkan ini, kan begitu hadis kan? Ya, dari ini, dari itu, seperti hadis.
Ya karena ucapan Al-Masih itu yang dicatat. Itulah firman Allah. Ya, jadi risalahnya itu jadi orang, Bang. Bang, saya tanya kepada Abang, firman Allah itu jadi Nabi Muhammad atau jadi Quran? Jujur. Bagaimana, Bang? Bagaimana? Firman Allah ini jadi Nabi Muhammad atau jadi Quran? Al-Quran. Nah, Al-Quran. Firman Allah itu jadi Nabi Musa atau jadi Taurat? Taurat. Kalau Al-Masih putra Maryam, kalimatullah itu, firman Allah itu jadi manusia. Jadi secara risalah, ya, Injil itu ya Isa itu sendiri, dirinya sendiri. Jadi nggak bisa kita bandingkan Nabi Musa, Nabi Muhammad sama Nabi Isa. Nggak bisa. Kalau mau bandingkan Isa, Al-Masih sama Quran, cocok, apple to apple. Tapi kenapa? Sebentar Bang, sebentar. Kenapa saya menuhankan Al-Masih putra Maryam? Artinya saya tunduk patuh mutlak kepada Al-Masih putra Maryam, bukan sama dagingnya itu, Bang, bukan sama tangannya. Bukan sama tangannya, bukan sama rambutnya, bukan sama kakinya. Bukan itu maksud saya menuhankan Al-Masih putra Maryam. Artinya saya tunduk patuh mutlak saat dia berkata yang firman Allah. Tapi yang disalib siapa itu, Bang? Isa Masih atau Yudas Iskariot? Abang, penjelasannya panjang ini, Bang. Saya nunggu apologet muda membahas ini. Saya masih muda, Bang, masih cantik lagi. Kayak nggak apa-apa ya. Tapi Abang mau dengar yang sebenarnya terjadi? Mau? Dengarkan baik-baik ya. Panjang loh, Bang. Setengah jam ini. Ya, saya miop, saya punya suara. Nggak apa-apa. Abang buka aja. Nanti Abang nalar. Coba Abang jawab. Nalar kok, Bang, penjelasan Quran masuk akal. Buka aja. Ban di sini hujan, Bang. Abang. Nggak apa-apa, nggak noise kok, nggak ribut, Bang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Sulawesi ya. Makassar hujan. Oke, jadi gini, Bang, ya nggak apa-apa deh ya. Ya mudah-mudahan saya mencerahkan orang-orang Islam ini ya, mudah-mudahan ya. Jadi gini, Bang. Sebenarnya kita salah memahami ayat Quran. Salahnya di mana? Wa masolabuhu itu. Dan mereka tidak menyalibkannya. Kan mereka mengklaim Bani Israel yang ingin menghabisi Isa. Sesungguhnya kami telah berhasil membunuh Isa. Membunuh Al-Masih. Al-Masih dulu baru Isa. Isa putra Maryam Rasul Allah. Allah membantah mereka. Jadi ayat ini membantah bagi orang-orang yang menghabisi Isa, Bang, bukan pengikutnya. Pengikutnya tidak suka dia dihabisi, Bang. Ya, jadi Bani Israel, Bang, 2 ayat di Quran. Wa rasulan ila Bani Israel. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Berarti yang menghabisi Isa siapa? Bani Israel yang menolaknya. Mereka berkata telah berhasil membunuh Al-Masih putra Maryam. Dengan cara apa mereka ingin menghabisi Isa? Dengan cara disalibkan tentunya. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Nabi Isa masih hidup atau udah mati, Bang? Masih hidup, Bang. Belum almarhum kan? Belum. Saya yakin. Oke, wa ma sholabuhu, dan mereka tidak menyalibkannya. Dalam pandangan kita, Bang, dia tidak pernah mengalami peristiwa ini yang digantung ini. Kita memahaminya seperti itu. Mentang-mentang ayatnya wa ma sholabuhu. Dan mereka tidak berhasil menyalibkannya. Walakin subbihalahum, melainkan diserupakan bagi mereka. Yang diserupakan bagi siapa? Bagi orang yang ingin menghabisi Isa. Bukan bagi pengikutnya, bagi orang yang ingin menghabisi Isa. Diserupakan klaim mereka itu, Bang, yang telah menyatakan telah berhasil membunuh. Itulah yang diserupakan, klaimnya. Yang diserupakan, bukan orang lain, Bang, sebenarnya. Oke, bagaimana cara Allah menampakkan supaya klaim mereka itu serupa dengan mereka telah berhasil menghabisi Isa? Ternyata Allah mewafatkannya saja, Bang. Ada di surat Ali Imran ayat 55.
Allah mewafatkannya sebelum diangkat. Jadi ada wafat dulu, baru setelah itu diangkat. Ya, to the point, saya nggak terlalu panjang menjelaskannya. Apa itu wafat? Wafat itu konteksnya mengambil kesadaran atau mengambil nyawa. Itu konteks wafat. Saat Allah mewafatkan seseorang, yang Allah lakukan itu dua hal. Menahannya, nyawa itu yang telah diwafatkan, yang diambil Allah, dan mengembalikan. Ya, jadi abang tahu sirah Nabawiyah nggak bang? Sirah Nabawiyah. Pernah dengar? Cerita Nabi Muhammad 3 hari baru dikuburkan, pernah dengar? Pernah. Nah, jadi begini bang. Ditunggu sampai kapanpun Nabi Muhammad bang, nggak bangkit-bangkit bang. Kenapa? Yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad, Allah mengambil nyawa Nabi Muhammad, kemudian Allah tahan. Tidak Allah kembalikan. Bisa nggak Allah mengembalikan nyawa yang Allah ambil itu? Bisa. Menurut Az-Zumar ayat 42. Jadi saat Allah mengambil nyawa, dua hal yang bisa Allah lakukan. Satu, Allah mengembalikan. Seperti kayak orang tidur. Seperti orang mati suri bang. Seperti orang pingsan, seperti orang koma. Ya. Kedua, Allah menahannya. Almarhum kayak Nabi Muhammad abang. Begitu loh bang. Paham? Nah, sekarang pertanyaan saya bang. Saat Allah mengambil nyawanya Nabi Isa ini, Allah mengembalikan nyawanya atau menahan nyawa Isa? Kan ada dua tadi. Logika bang. Saat Allah mengambil nyawa Isa, apa yang Allah lakukan berikutnya? Mengembalikannya atau menahannya? Mengembalikannya. Karena apa? Wa ma qataluhu. Ya, karena memang Nabi Isa alaihissalam, kalau seandainya mereka telah masih hidup. Kalau seandainya mereka telah berhasil menghabisi Isa, tidak ada bantahan dari Allah, berarti Allah menahan nyawa Isa. Ya, Isa mati bang, almarhum. Betul. Isa nanti akan turun nanti. Ya, oke. Dajjal. Oke, sebentar. Oke, sebentar bang, biar abang paham bagaimana sih penyaliban ini. Tentang wama sholabuhu. Oh, kenapa pula Allah mengatakan mereka tidak menyalibkannya? Ternyata bang, Quran ini firman Allah, betul bang? Betul. Perspektif yang dilihat adalah dari sisi Allah, betul? Betul. Sehingga kita harus mengerti dulu apa makna sholabu. Ternyata bang, to the point aja ya, to the point. Saya nggak bacakan ayat-ayat ya. Dalam Al-Quran bang, sholabu itu harus punya dua komponen. Kalau tadi kan atau, kalau ini dan, makanya Quran ini kalimat matematika bang sebenarnya. Bahasa Quran ini ilmu matematika bang, ilmu biologis, ilmu matematika, ilmu fisika. Ya masalahnya kita nggak mau memahami Quran. Ya, taunya mempercayai kitab-kitab dongeng-dongeng karangan ulama. Kita lanjut ya bang. Nah ini harus pakai kata dan. Nah begini bentuknya. Kalau tadi kan atau, kalau ini dan. Ya. Sholabu itu, satu, dia digantung di kayu salib. Kedua, akibat dari penyaliban, endingnya dia meninggal. Gak pernah ada yang lolos bang, hukuman penyaliban itu memang hukuman mati. Jadi dia harus punya dua komponen. Digantung satu, akibat digantung dia almarhum. Dua, ini harus terjadi irisan ini, keduanya. Kalau cuma digantung, tidak menyebabkan endingnya dia meninggal dunia almarhum, bukan sholabu. Kalau cuma dipancung misalnya kepalanya, mati, tapi bukan digantung, bukan sholabu juga. Jadi harus punya dua komponen itu. Ya. Oke, pertanyaan saya ke abang biar masuk akal ya, biar masuk akal. Kapan bang? Saat kapan Allah mengambil nyawa Isa? Allah mewafatkan Isa, itu konteksnya Allah mengambil nyawanya. Saat kapan? Percaya nggak bang saat dia di sini?
Berat saudara. Masa abang nggak paham narasi saya? Pertanyaan saya bang, saat kapan Allah mengambil nyawa Isa, mewafatkan dia? Saat kapan? Ketika Isa diangkat ke langit. Itu rofi'uka ilayya bang, rofi'uka bahasa Arabnya, rofa'a. Itu rofa'a bahasa Arabnya. Cuma itu saya tahu bang. Oh berarti artinya ini mutawafika wa rofi'uka ilayya itu sesungguhnya aku mengangkatmu dan mengangkatmu kepadaku. Masa dua kata sama bang? Masa dua kata sama? Betul? Oke, abang jujur dari dalam hati saat peristiwa apa yang membuat Allah mewafatkan atau mengambil nyawa Isa. Ya, itu dulu. Tapi Allah tidak menahannya nanti. Allah mengembalikan. Karena wa ma qataluhu. Betul. Saat peristiwa apa yang membuat Allah mengambil nyawa Isa. Tapi nyawanya itu nanti Allah kembalikan. Peristiwa apa? Hanya untuk menyelamatkan Nabi Isa dari penyalibkan tentara Romawi. Di mana ada diksi diselamatkan, Bang? Yang ada diksinya itu, Bang, yang ada diksinya itu Idz qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, itu ada diksinya. Kalau Allah menyelamatkan itu nggak ada diksinya, Allah menyelamatkan. Nggak ada diksinya di Quran, Bang. Yang ada itu Allah mewafatkannya dulu, setelah itu Allah mengangkatnya. Allah menyucikannya dan menjadikan orang-orang yang mengikuti Isa, itu ada diksinya. Ya, kita sudah mengkaji wafat itu apa. Bang, gini Bang, bisa tidak gini Bang? Ya, bisa tidak begini, ya. Bang, misalnya Badu Bang Dirman, manjat pohon kelapa tinggi Bang, jatuh Bang, jedup ke bawah Bang, ya, nafasnya nggak ada, denyut nadi tak ada, pergerakan tak ada, dibawa ke rumah sakit, diperiksa, dinyatakan meninggal oleh dokter, betul? Kemudian jenazahnya itu misalnya katakanlah mau dibawa kemana, ke kampung halamannya, perlu memakan waktu 3 hari. Ya, dibawa ke sana, sudah sampai ternyata tiba-tiba dia bangkit Bang. Menurut Al-Quran, bisa tidak terjadi seperti yang saya contohkan si Badu? Bisa. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, itu bisa. Berarti yang dilakukan kepada Badu itu apa? Allah mengambil nyawanya, kemudian Allah mengambil nyawanya, dalam waktu tertentu Allah kembalikan. Bisa. Allah tetap mewafatkan Badu namanya. Ya. Badu jedek turun ke bawah, jatuh, manjat pohon kelapa tinggi. Ya, tak ada pergerakan, tak ada apapun, ya, napas nggak ada, ya, ditunggu seminggu Bang, seminggu ditunggu Bang. Badu nggak hidup, ya, itu Allah mewafatkan Badu juga. Nah, saya tanya kepada abang sudah percaya saat Allah mengambil nyawa Isa, Allah mengembalikannya karena batal wa ma qataluhu mereka, dan mereka tidak berhasil menghabisi Isa, membunuh Isa, nggak berhasil mereka. Artinya nyawa Isa itu harus dikembalikan. Ya, pertanyaan saya Bang Dirman, peristiwa apa yang membuat Allah mengambil nyawa Isa, kemudian dalam waktu tertentu Allah kembalikan? Ketika Isa, sebelum Isa diangkat ke langit, Allah mencabut nyawanya. Di mana itu? Oke, Allah mengambil nyawanya di mana? Saat kapan? Di tempat persembunyiannya, Bang. Di tempat? Di tempat persembunyiannya. Tuh, Bang. Ada di mana? Kalau Abang tahu itu. Itu yang saya tahu. Ini dengarkan saya. Saat dia digantung, Allah ngambil nyawanya. Ya,
Itulah yang membuat serupa bagi orang-orang yang ingin membunuh Isa. Mereka menganggap Isa itu telah mati akibat penyaliban. Betul? Betul. Tapi ternyata Allah mengembalikan nyawanya. Jadi dia hidup lagi, Bang. Bisa berdiri, bisa makan ikan goreng. Namanya nyawa kembali, Bang. Ngobrol, ngejut-ngejutin orang. Ya, makan ikan goreng. Paham? Tapi yang disalib siapa itu, Bang Isa? Ya berarti siapa? Menurut penjelasan saya siapa berarti? Yudas. Berat. Aduh, berat. Susah banget, berat, Bang, berat. Berat teman-temannya, Bang. Aduh. Oke lah, Bang, ini Yusuf saya turunkan Abang ya. Apologet muda nggak turun ya. Abang renungkanlah di rumah ya. Sebenarnya Bang Dirman itu sudah paham ya. Cuma memang kan doktrin itu susah dijebol. Ya kan? Sudah paham sebenarnya beliau itu. Nalar Quran itu nalar kok, nggak mungkin nggak nalar. Ya kan? Peristiwa apa Allah ngambil nyawa Isa, kemudian Allah kembalikan. Tidak Allah tahan. Ya di sinilah dia digantung, emang di mana lagi? Ya kan? Setelah nyawa kembali ya dia bisa berdiri, bisa makan ikan goreng. Ya. Bisa menemui teman-temannya. Ya kan? Murid-muridnya, membuat muridnya terkejut. Betul. Ya, ngejutin murid-muridnya, kan begitu. Ya. Baru setelah itu Allah angkat wa rafi'uka ilayya. Ya. Berarti diangkat ya sama jasad-jasadnya. Ya. Tubuhnya itu memang betul-betul tubuhnya. Soalnya nyawanya kan dikembalikan Allah. Begitu. Teman-teman, ya. Makanya susah banget lah kalian mengerti ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau kalian menuduh Allah Maha Penipu, ya nggak apa-apa. Ya, menipu manusia ya, misalnya menipu manusia ya, menyerupakan orang lain ya, yang serupa dengan Isa ya nggak masalah lah, terserah lah. Ya, terserah lah. Oke teman-teman, saya pamit dulu ya teman-teman ya. Artinya apologet muda cuma bisanya berbohong. Ya. Tidak berani menghadapi saya. Janjinya berani, tapi tidak berani menghadapi saya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mohon izin dulu ya.